Info Wirausaha bersama Larise Radio Link. Sobat Larise dimanapun berada, kembali hadir di pagi hari ini. Ada Sufyan yang menemani kamu semuanya di Sapa Pagi dan juga informasi wirausaha. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang dunia keradioan ya, atau buat yang saat ini lagi berkecimpung di dunia radio, yang saat ini menghadapi luar biasa, gempuran market yang luar biasa juga, untuk kita tetap bisa tumbuh dan berkembang menjadi stasiun radio yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dan juga banyak penggemarnya. Tantangan yang dihadapi memang begitu luar biasa dengan hadirnya media internet yang membuka saluran lebih luas ya, menghadirkan platform yang begitu banyak informasi dibandingkan dari dulu kalau kita hanya sekilas mendengarkan saja. Tetapi dengan adanya di era digital ini, dengan medsos yang cukup beragam, membuat kita itu bisa mendapatkan informasi tidak hanya audio, tapi juga kita bisa video dapat, foto dapat, tulisan juga dapat. Nah, inilah yang terjadi di era digital saat ini. Lantas bagaimana supaya kita tetap eksis untuk mengelola radio ini dengan baik? Nah, di pagi hari ini kita akan mengulasnya. Tapi sebelumnya kita simak yang satu ini bersama Sufyan di Larise Radio Link. Larise Radio Link. Larise Radio Link. Larise Radio Link, radionya para wirausaha. Kembali lagi di sini ada Sufyan yang menyapa kamu semuanya di Larise Radio Link, buat sobat wirausaha dan juga buat teman-teman yang berkecimpung di dunia radio, apalagi buat bagian pemasaran. Nah, tentunya untuk pengembangan produk-produk media radio di era digital saat ini, kita memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan inovatif. Ya, meskipun di era digital telah membawa perubahan yang besar dalam konsumsi media, radio tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Nah, ada yang bisa kita lakukan terkait dengan rencana pemasaran yang komprehensif untuk produk media radio di era digital saat ini. Nah, buat yang tetap eksis ya di dunia radio, ada yang bisa kita lakukan, yaitu dengan kita memahami pasar yang saat ini terjadi. Dengan kita memulai menganalisis pasar untuk radio di era digital, kita bisa melihat tren atau konsumsi media, terus juga referensi audiens, dan juga ada perubahan perilaku mendengarkan radio secara online. Nah, dengan kita mengidentifikasi segmen pasar yang paling mungkin tertarik dengan radio digital ya, seperti pendengar yang aktif di platform streaming atau di podcast. Ini bisa menjadi sarana kita untuk kita bisa mengelola yang namanya radio streaming atau podcast seperti itu. Nah, berikutnya juga kita jangan lupa untuk menentukan brand atau positioning ya, atau menentukan citra merek yang kuat untuk stasiun radio di era digital saat ini. Karena dengan posisi yang kita pilih yang unik dan relevan di pasar yang penuh persaingan ini, kita bisa tampil beda, tampil unik, tampil menarik untuk menarik pendengar agar tetap mendengarkan stasiun radio yang kita miliki. Nah, contoh ya, misalnya kita fokus pada konten lokal, musik niche, atau program khusus yang memenuhi kebutuhan audiens tertentu. Kalau kita berada di lingkungan yang saat ini di era milenial atau generasi Z yang menggunakan platform media mereka, nah kita bisa gunakan untuk anak-anak muda milenial ini segmen yang pas agar mereka bisa mendengarkan stasiun radio. Nah, terus juga pemasaran yang bisa kita lakukan adalah dengan kita kemitraan strategis. Nah, bentuk kemitraan strategis dengan platform streaming online dan layanan podcast untuk memperluas jangkauan
dari pendengar. Nah, kita memanfaatkan kolaborasi dengan merek lain atau influencer di media sosial untuk meningkatkan kesadaran merek dan jangkauan audiens baru. Selain itu, kita juga harus memproduksi konten-konten yang berkualitas. Konten berkualitas ini merupakan investasi yang tentunya jangka panjang ya. Dengan konten berkualitas yang relevan dan menarik untuk audiens, kita bisa mengembangkan radio yang memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Termasuk mungkin juga bisa kita lakukan wawancara eksklusif, segmen berita terkini, juga ada acara interaktif yang melibatkan pendengar. Nah, ini juga harus dilakukan agar mereka tetap bisa mendapatkan informasi yang menarik dan up to date. Selain itu, kita juga menggunakan media sosial dengan memanfaatkan kekuatan media sosial untuk memperluas basis penggemar dan memperkuat keterlibatan dengan audiens. Kita membuat konten yang menarik dan berbagi cuplikan dari program-program radio di platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Ini bisa ya kita lakukan dengan cuplikan-cuplikan program-program yang kita miliki. Istilahnya kita mempromosikan program kita nih, agar masyarakat tahu dan pendengar pun juga menunggu-nunggu seperti apa sih program yang dihadirkan. Kalau mereka suka dan tentunya akan menunggu lagi di program berikutnya. Nah, selain itu kita juga perlu personalisasi pengalaman pendengar, yaitu dengan kita menggunakan teknologi digital ini untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi kepada pendengar. Ya, kita buat playlist musik yang disesuaikan. Terus juga ada rekomendasi atau konten berdasarkan preferensi dari pendengar. Dan juga kita juga bisa ya memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan penyiar atau tamu. Nah, disinilah satu keunikan dari radio, kita bisa berinteraksi melalui gelombang radio atau sinyal radio. Kalau di radio digital ya sinyal dari HP deh ya. Oke, kita berbagi pengalaman nih teman-teman ya sama pengelola radio. Ya, kaitannya dengan bagaimana kita bisa memasarkan radio kita itu kepada pendengar agar mereka itu suka, menarik, apalagi di era digital saat ini ya. Oke, yang bisa kita lakukan dengan kita optimalisasi SEO lokal, dengan optimalkan kehadiran online, dengan fokus pada SEO lokal, kita bisa memastikan informasi stasiun kita tercantum dengan jelas di direktori online atau platform pencarian lokal. Ini akan membantu pendengar lokal kita menemukan dengan lebih mudah di mana keberadaan stasiun kita. Terus juga yang bisa kita lakukan dengan kampanye iklan digital. Dengan melakukan kampanye iklan digital yang ditargetkan secara geografis dan demografis, kita dengan menggunakan iklan berbasis perilaku untuk menjangkau pendengar yang telah menunjukkan minat dalam genre musik atau topik tertentu yang relevan dengan stasiun radio kita. Nah, langkah yang bisa kita lakukan berikutnya untuk pemasaran media yaitu dengan kita melakukan analisis dan pelacakan kinerja. Apakah itu? Nah, dengan kita melakukan analisis dan pelacakan kinerja itu gunanya sebagai kampanye pemasaran, yaitu kita melakukan evaluasi metrik seperti jumlah pendengar unik, tingkat keterlibatan, waktu dengar rata-rata, dan konversi ke langganan atau sponsor. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, yang bisa kita lakukan berikutnya itu adalah dengan kita melakukan inovasi terus-menerus. Dengan kita tetap berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan dalam perilaku konsumen dan teknologi, dengan kita selalu mencari peluang baru untuk meningkatkan pengalaman pendengar kita dan tetap bersaing di pasar media digital yang benar-benar berubah saat ini. Oke, tetap bersama Larisi Radio Link dan bersama Sofyan di Info Wirausaha. Info Wirausaha bersama Larisi Radio Link.
Sobat Larisi dan juga teman-teman Sofyan yang saat ini berkecimpung di dunia radio yang tengah menghadapi bagaimana persaingan informasi di era digital dengan media-media yang cukup luar biasa hadirnya. Tentunya banyak pemasaran atau strategi pemasaran yang telah kita lakukan untuk mencapai pendengar yang potensial, yang tentunya mereka menjadi pelanggan ya untuk mendengarkan informasi, mendengarkan konten-konten yang kita hadirkan. Tentunya ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita semuanya. Nah, kita tetap ya menggunakan rencana pemasaran bagaimana agar stasiun radio yang kita miliki ini bisa berjalan optimal dengan kita mengoptimalkan potensi di era digital, dengan memperluas basis pendengar dengan cara yang relevan dan juga menarik. Oke, akhirnya Sofyan Sutrisna harus undur diri di info wirausaha dari Larisi Radio Link. Dan kita bisa berjumpa kembali di info wirausaha berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berkarya dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larisi Radio Link. Larisi Radio Link. Larisi Radio Link. Radionya para wirausaha.